Hello, what's up Junkies? Sekarang kita sudah bersama dengan Mazda 2 facelift kedua tipe GT tahun 2021. Dan hatchback yang satu ini sudah mengalami facelift yang cukup signifikan gitu ya, yang membuat dia lebih inline dengan Mazda-Mazda kekinian seperti CX-5 terbaru, Mazda 6 terbaru, dan tentunya Mazda 3 terbaru yang sangat cantik itu. Dan sejak awal, Mazda 2 tuh memang sudah menjadi benchmark gitu ya di kelasnya mengenai teknologi dan tentunya safety. Penasaran? Namun, mengingat harganya yang cukup tinggi serta di versi facelift ini ada beberapa yang annoying karena fiturnya ada yang dipangkas, apakah ini masih worth it untuk kalian pilih dibandingkan rival-rival utama seperti Honda City Hatchback maupun Toyota Yaris? Yuk, kalau gitu kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior kini tampil jauh lebih cantik berkat aplikasi desain kodo terbaru dan sekarang sudah lebih inline dengan Mazda-Mazda kekinian seperti Mazda 3 yang sangat seksi itu. Nah, untuk Junkies, Mazda 2 facelift kedua tipe GT tahun 2021. Iya, hatchback yang satu ini itu semenjak awal pertama kali nongol dulu yang model pre-faceliftnya itu sudah menjadi semacam benchmark gitu ya di kelasnya, karena bayangin dulu-dulu ini tuh canggih banget. Sebelum sekarang kan udah ada banyak kayak TSS-nya Toyota yang ada di Race, ataupun Honda Sensing-nya Honda yang ada di BRV. Ini tuh udah ada banyak banget fitur-fitur keamanan yang menunjang untuk berkendara di jalan-jalan ibu kota yang cukup jahanam gitu ya. Kayak Smart City Brake Support, ada Auto Braking, ada Lane Keep Assist. Jadi udah canggih banget. Kita akan bahas eksterior dulu, tapi sebelum itu kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mazda Asia Afrika Bandung yang udah ngizinin kita untuk mengulas Mazda 2 facelift kedua ini di Laknan Soto Junkie. Kalau kalian tertarik mencari Mazda terutama untuk teman-teman sekalian yang ada di Bandung, kalian bisa langsung kontak atau DM aja atau cek Instagramnya Mazda Bandung Asia Afrika di sebelah sini, atau kontak CP-nya yang ada di bagian bawah sini. Kebetulan juga untuk Mazda Asia Afrika Bandung itu lagi ngadain promo yang sangat menarik. Di Bandung sendiri kan kalau kalian punya Mazda itu mungkin agak susah untuk nyari bengkel segala macam gitu kan. Sekarang kalian bisa ke Mazda Asia Afrika Bandung. Selain beresnya tuh nyaman banget, tentunya segala macam servis itu bisa dilakukan di sini, dan sekarang mereka lagi ada promo berupa diskon untuk chemicals. Iya, jadi contohnya kayak oli, brake fluid, pokoknya yang fluida-fluida gitu, 10% off serta diskon jasa 10% off juga untuk bulan Oktober ini. Jadi keren banget ya menyambut pembukaan mereka juga, dan ini luar biasa PW banget dealernya. Kalian bisa di sini servis Mazda kalian sambil chill nonton Netflix bisa, atau sambil ngafe gitu ya. Jadi luar biasa banget. Antena sudah shark fin, sudah sangat modern tentunya. Dan di sini memang dia belum ada kayak integrated roof spoiler yang terlalu mencolok gitu. Dia hanya manis aja di bagian sini, termasuk dia ada integrated third brake stop lamp, kecerutan belakang di sana, kaca udah ada dari defogger, dan juga wiper sudah rapi di bagian sini. Bokongnya tuh as usual dari dulu semenjak generasi yang sebelumnya yang Nagare pun ini sudah tampil membulat dan lumayan seksi gitu ya. Badging Mazda tentunya di sini ada font Mazda 2 yang sekarang tampil lebih classy dan elegan, dan logo Skyactiv karena rata-rata orang menyebut Mazda 2 yang seperti ini, yang generasi ini, sebagai Mazda 2 Skyactiv. Nah, bumpernya juga sekarang jadi lebih minimalis gitu ya. Jadi rata-rata facelift ini tuh lebih nonjolin sisi elegan dari si Mazda 2. Kalau yang sebelumnya kan kayak sporty, racing banget gitu kan. Di sini juga masih ada aksen hitam di bawah, tapi ada aksen pemanis chrome di sini gitu ya. Jadi tampil elegan, dan juga untuk safety udah ada kamera mundur di bagian sini, dan juga ada 4 titik parking sensor yang sewarna bodi jadi rapih dan tidak terkesan seperti tempelan. Taillights juga merupakan salah satu hal yang paling terasa update-nya di bagian belakang, karena sekarang taillights dia sudah baru ya, tapi memang dia masih bohlam semua. Tapi Mazda cukup pinter untuk memasking bohlamnya sehingga ini terlihat seperti
LED bar kalau malam. Silhouette samping merupakan salah satu styling dari Mazda 2 yang masih terlihat cukup chic dan cukup modern sampai saat ini. Karena nggak kayak kebanyakan hatchback yang mungkin tampilnya tuh agak boxy gitu ya. Dia nggak terlalu panjang, dia pas, dan dia pun roofline-nya nggak terlalu tinggi. Jadi kesannya itu memang sloping. Dan juga untuk bagian door handle, sudah grip type sewarna body dan juga ada keyless entry untuk kedua sisi depannya. Jadi udah canggih. Kaca spion juga dia taruhnya tuh nggak di bagian pilar, tapi dia model pedestal, ditarik ke bagian belakang sedikit, dan ini pun sudah electric retract, auto retract, ada sein di bagian sininya, dan juga di bagian sini sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi udah lumayan canggih lagi-lagi di kelasnya. Peleknya juga sudah beda dengan model pre-facelift. Kalau yang pre-facelift kan two-tone polish kayak model cakar gitu kan, sangat sporty. Sekarang dia lebih bermain elegan ala-ala Mazda Kodo terbaru. Single tone, multi-spoke, elegan banget, dan ini pun warnanya kayak gunmetal gitu, jadi terkesan lumayan premium. Kayak yang gue bilang, ring 16 inci dibalut dengan ban Dunlop NA-Safe dengan ukuran 185/60 R16. Pengereman, cakram, dan dia pun sudah canggih kayak yang gue bilang ya. Kayak di yang versi pre-facelift untuk GT itu udah ada kayak Smart City Brake Support dan lain-lain. Namun di sini memang ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapa. Tapi secara overall ini udah sangat mumpuni banget. Dan tentunya ubahan paling signifikan untuk Mazda 2 facelift ke-2 yang satu ini adalah di bagian fascia depannya, karena fasad depannya ini udah berubah total gitu ya. Tadinya kan grillnya tuh lebih kecil, kemudian chrome-nya tuh kayak seolah masuk ke dalam lampu gitu ya, masih setara dengan si X5 yang generasi pertama. Tapi yang satu ini sudah lebih inline dengan Mazda-Mazda modern, contohnya seperti Mazda 3 hatchback ataupun si X5 yang baru gitu ya, dengan Kodo Design 2.0, di mana grillnya tuh jauh lebih besar, dia full mesh kayak gini, black glossy, jadi kesannya tuh premium banget. Termasuk dia chrome-nya tuh nggak masuk ke dalam lampu, tapi menjadi seolah kayak eyelash gitu yang berada ke bagian bawah lampunya, dan ini pun jadi satu panel besar yang terlihat sangat unified gitu ya, jadi sangat keren sekali. Penggunaan chrome juga cukup tasteful, karena di sini chrome-chrome itu bukan chrome yang full shiny mengkilat banget kayak Kemayoran gitu. Ini kayak agak sedikit smoke, jadi tampangnya pun masih terkesan ada unsur zoom-zoom dari Mazdanya. Kemudian bumpernya juga sudah berubah, sekarang dia jauh lebih minimalis, walaupun di sini ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapa. Tapi sekarang dia ketambahan aksen chrome garis di sini gitu ya, yang lagi-lagi bikin desainnya terlihat jadi lebih elegan dan mature. Ini adalah salah satu ubahan besar di bagian depannya juga, yaitu bagian perlampuannya. Daytime running lights yang bentuknya bulat ya, kayak ngemimik taillights belakangnya, termasuk di bagian samping proyektor sini itu ada lampu garis-garis gitu yang lagi-lagi membuat desainnya itu terlihat kompleks dan terlihat mahal. Udah auto headlamp juga, dia udah LED proyektor, jadi udah oke banget, terang banget pencahayaannya, walaupun memang lampu seinnya dia masih bohlam di bagian samping sini. Tapi ini menurut gua masih oke banget, cantik sih lampunya. Dan secara overall, desain dari Mazda 2 facelift kedua varian GT seperti ini itu sudah lebih inline dengan Mazda-Mazda modern yang zaman sekarang. Kalau teman kalian pakai Mazda 3 hatchback, kalian pakai ini, itu desainnya pun masih nggak ketinggalan zaman dan tetap tergolong lumayan canggih. Interior semenjak awal keluar hingga sekarang masih menjadi benchmark di kelas compact hatchback untuk desain premium serta kualitas yang diterapkan, karena mirip seperti interior hatchback Eropa. Tuh, nutupnya tuh solid bulk gitu ya, feels like a European hatchback. Nah, begini tuh guys interior dari si Mazda 2 facelift kedua tipe GT tahun 2021. Sebelum kita bedah interior, fitur, dan lain-lain, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan juga klik tombol merah auto racing untuk subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj. Dan juga mobil yang satu ini itu kita bisa review thanks to Mazda Asia Afrika Bandung. Iya, karena mereka yang udah ngizinin kita untuk ngulas si Mazda 2 GT 2021 ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian teman-teman Oto Jangkis yang ada di Bandung, kalian pengen pembelian Mazda, kalian pengen servis gitu ya, itu kalian tinggal santronin aja dealer terbaru Mazda di Bandung ini. Kebetulan banget sekarang kan lagi musim hujan gitu ya. Kalau kalian pengen servis, itu pastinya penting banget untuk mobil-mobil kalian. Di Mazda Asia Afrika Bandung, itu untuk servis mereka lagi ada promo 10% off untuk chemical seperti oli mesin, brake fluid, brake cleaner, dan juga 10% lagi untuk jasa. Jadi oke banget. Tapi promonya limited cuman Oktober aja. Jadi jangan lama-lama. Mazda lama, Mazda baru, kalian bisa bawa servis di Mazda Asia Afrika Bandung. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu dengan kuncinya.
yang bentuknya itu seperti ini. Iya, jadi kuncinya masih kunci generasi lama Mazda gitu ya, belum yang kunci kotak yang baru-baru, tapi udah cukup modern. Ada logo Mazda di sini dan ada 2 buah button untuk lock dan unlock. Udah seperti itu aja. Tentunya ini pun sudah engine start stop button. Sekarang kita pengen dengar dulu suara mesinnya. Foot on the brake, engine start stopnya tersembunyi di balik tuas di sebelah sini. Kayak apa suaranya? Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si Mazda 2 facelift ini sesuai dengan generasinya telah menerapkan teknologi Skyactiv, lebih tepatnya 1500cc Skyactiv G Inline 4 DOHC. Tenaganya 109 horsepower dengan torsi 144 Nm yang di-mate ke transmisi 6-speed automatic Skyactiv drive berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 10,1 detik. Ini menjadi yang paling kencang di kelasnya, dan konsumsi BBM-nya dalam kota juga menjadi paling irit di kelasnya berkat teknologi idling stop. Bisa mencapai 1:13. Oke banget. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas interior dari si Mazda 2 GT. Mulai dari materials and build quality. Memang untuk bagian atas dashboard sini dominan masih hard plastik. Tapi yang kita suka dari Mazda, mereka tetap mempertahankan kesan premium dari interior dengan penggunaan panel soft touch besar yang ada di bagian sini. Dan untuk versi facelift ini cukup unik karena dia panelnya tuh kukulitannya warna navy blue gitu ya, warna biru tua kombinasi dengan hitam tuh kesannya tuh unik banget. Termasuk ada stitching di sini yang berwarna kayak si silveran gini gitu. Kesannya tuh modern banget. Glove box belum soft opening tapi ya udah cukup besar gitu ya, jadi udah cukup oke. Dan di bagian tengah sini tentu kalian disambut oleh sebuah sistem entertainment dari Mazda yang desainnya tuh udah lagi-lagi sangat Eropa. Dia floating display di sini dengan controls yang bentuknya rotary dial di bagian bawah sini. Mazda sendiri menyebut ini sebagai MZD Connect. Pertama-tama ada application, ada entertainment, ada communication, navigation, dan untuk settings. Apple CarPlay dan Android Auto pun sudah ada. Sini juga banyak banget settings yang kalian bisa mainkan gitu ya. Pertama-tama ada namanya AD-DISP atau ini Active Driving Display. Itu bahasa Mazda untuk HUD, Head Up Display gitu ya. Kalian bisa atur ketinggiannya, keterangannya, display informationnya mau apa, dan bahkan kalian bisa matikan. Di bagian dashboard sini ada kayak seat belt warning untuk passenger. Kalau misalnya ada orang duduk di bagian sini, nah dia akan nyala gitu ya, passenger warning. Udah cukup Eropa. Dan di bawahnya lagi ini ada climate controls yang walaupun dia masih puter-puteran kayak begini, tapi dia sudah canggih. Kenapa? Karena pertama-tama dia udah auto. Iya, jadi kalau kalian pengen auto, kalian tinggal geser ke bagian auto sini, maka dia akan ada sensor yang untuk membaca untuk mode auto gitu ya. Kemudian untuk temperatur sendiri, dia nggak hanya ada cooler, tapi ada heater juga. Jadi udah lengkap. Termasuk di bagian kanan, arah semburan pun sudah lengkap sampai ke kaki dan front defogger. Dan front defogger termasuk ada untuk rear defogger juga. Bahkan saking canggihnya, ini untuk arah sembur ada mode auto. Iya, jadi lagi-lagi ada sensor. Misalnya kalian bagian bawah kaki sini panas gitu ya, dia kan otomatis bisa detect dan langsung dialihkan untuk kepala dan ke kaki. Canggih ya, canggih loh ini. Ke bawah lagi, ini ada CD slot dan ada beberapa input untuk multimedianya. Ada SD card, ada 2 buah USB, dan ada 12 volt socket yang bisa kalian pakai untuk nge-charge. Di bagian sampingnya, ini gue suka karena mereka lagi-lagi ngasih kayak soft leather pad yang ada stitchingnya. Ini enak banget kalau kalian lagi nyetir, otomatis kan kaki kalian tuh kan kena sini gitu kan. Nah ini membuat apa yang kena dengkul dan tumit kalian tuh empuk. Jadi enak. Ini nice attention to detail. Transmission, di sini dia modelnya straight shifter kayak gini, udah kukulitan. Lagi-lagi ini juga udah kulit, ada aksen kayak satin chrome lagi di bagian sini. Ada manual mode gitu ya. Manual mode pun proper. Jadi kalau kalian pengen upshift itu kalian geser ke belakang, downshift itu geser ke depan, like a proper race car. Di sini juga ada tombol untuk memasukkan mode sport. Iya, jadi modelnya toggle switch di sini. Kalau kalian pengen masuk mode sport, tinggal kalian dorong ke depan aja, langsung nyala di speedometernya sport. Walaupun ini hanya sport mode aja, jadi dia tuh nggak ada eco mode gitu-gitu ya, karena lagi-lagi nobody cares really. Ke belakang lagi ada parking brake yang masih hidrolik, tapi dia lagi-lagi sudah dibungkus kukulitan kayak gini, jadi enak, mewah. Dan juga ada rotary dial untuk controls MZD Connect-nya. Termasuk di sini ada kayak kecil banget sandaran untuk bagian tangan sebelah sini gitu ya. Jadi kalau kalian lagi ngontrol ini, bagian sini itu kena ada lapisan soft pad kulit di sini gitu. Small details, tapi kita suka. 2 buah cup holder,
dan ada lagi tempat penyimpanan open storage di bagian belakangnya. Nah, jok memang untuk Mazda 2 GT yang seperti ini, dia joknya tuh masih fabric gini ya. Tapi yang lagi-lagi yang gue suka, ini tuh dia tuh kayak warnanya tuh kayak navy sama kayak ini. Jadi kombinasi hitam dengan biru, ada lagi kayak garis stitching di bagian tengah sini gitu. Jadi desainnya tuh bener niat. Untuk pengaturan jok sendiri, di driver dia udah dapet sliding, udah dapet reclining, dan udah dapet seat height adjuster model pompa. Jadi udah bisa cukup ekstensif. Setir, dia sudah dilapis kulit. Seperti Mazda kekinian, setirnya pun terlihat cukup dinamis gitu ya, dengan aksen-aksen satin chrome lagi di sini gitu, satin chrome di pinggirnya, modelnya tuh kayak panah. Klaksonnya suara seperti ini. Udah cukup Eropa, jadi udah nggak yang ngebring nyaring kayak mobil Asia lagi. Dan pengaturan setirnya pun dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik. Controls di setir, di bagian kanan ada untuk cruise control, ya sudah dapat cruise, dan di bagian kiri ada untuk audio controls, termasuk untuk Bluetooth teleponi dan untuk mengontrol MID ada di bagian speedometernya. Perlampuan sudah auto, perwiperan sudah auto, sensornya di atas ini, jadi udah canggih gitu ya, kalian nggak perlu sentuh-sentuh tuas ini lagi, termasuk speedometernya. Nah, ini juga ada yang menarik di bagian GT ya, karena speedometer GT itu berbeda dengan speedometer Mazda 2 R yang tipe bawahnya. Di bagian kanan ada MID yang pertama-tama display itu ada temperature outside, ada fuel gauge, dan ada kita bisa cycle di sini ya. Jadi ada average kilometer per liter, ada current kilometer per liter, ada average kilometer per hour, ada range, dan balik lagi ke average kilometer per liter. Udah lengkap banget. Di kiri ada display untuk gear indicator dan odometer. Seperti itu aja. Ke atas, kayak yang gue bilang, mobil ini sendiri satu-satunya di kelas compact hatchback yang non-premium yang sudah mendapat HUD alias head up display. Ini sendiri bakal naik otomatis pas kalian nyalain mobilnya, jadi dia always on standby. Dan pas kalian nyetir, kalian berasa kayak lagi di cockpit jet fighter gitu, karena kayak kesan itu kayak futuristik banget gitu ya. Ada HUD-nya, ini really nice. Nah, ke bagian kanan, di sini juga ada tombol-tombol untuk safety-nya, ada untuk idling stop, ada untuk matiin traction control. Walaupun memang lagi-lagi di sini karena safety-nya sudah di spec down, jadi banyak yang blank. Ntar gue jelasin di bagian annoying-nya. Door trim juga sama, jadi dia fabric, warnanya itu kombinasi antara biru yang fabric, dan di bawah juga udah ada tempat untuk menyimpan botol dan beberapa hal di bagian belakangnya lagi. Speaker udah oke juga karena dia sudah 6 speaker ya. Selain di pintu, dia pun ada speaker lagi di bagian atas sini untuk tweeternya. Jadi suaranya tuh nggak mendem di bawah doang. Ke atas, dia memang untuk kaca day night view-nya masih manual, tapi ya di kelasnya masih cukup normal. Ada dome light di bagian atas sini yang kalian bisa nyalakan individual atau gimana gitu ya. Termasuk ada dome light lagi di bagian belakang yang nyalanya memang ngikut yang depan. Dua boss sun visor, dan ini pun dua-duanya udah ada kacanya walaupun memang belum ada lampunya. Tapi untuk driver, dia juga dapat card holder di bagian balik sini. Nah, masuk ke belakang, pintunya pun sama. Walaupun pintu belakang dia tetap terasa lumayan berat dan hefty. Jadi, kualitas CBU. Nah, termasuk memang karena atapnya tuh agak kayak melengkung gini, masuknya pun harus agak nunduk gitu ya. Jadi, nah, begini tuh guys, interior baris kedua dari si Mazda 2 facelift kedua tipe GT tahun 2021. Ini jok depan udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kurang lebih sekitar, kalau gue duduk enak gitu ya, 3 jari. Ya memang, lagi-lagi untuk Mazda 2 seperti ini, itu rear seat room itu bukan strong point-nya dia. Itu udah rahasia umum karena memang bodinya cukup compact. Jadi memang dibandingkan dengan teman-teman yang udah melar kayak City Hatchback atau Yaris yang panjang-panjang gitu kan, ini memang terasa sedikit lebih sempit. Tapi masih dalam tahap yang sangat wajar untuk compact car menurut gua. Ini masih cukup oke. Sudah ada ISOFIX tethering point di bagian sini, jadi kalau kalian pengen bawa child seat itu masih bisa ditaruh di bagian sininya. Nah, kemudian di belakang sini kalian dapat 3 buah headrest yang kalian bisa naikin gitu ya, termasuk headrest tengah. Dan kalau kalian ke bagian duduk di tengah, memang hump di bawah sini itu agak tinggi walaupun mobil ini FWD ya. Jadi untuk taruh kaki di bagian tengah itu agak sedikit kesetrap posisinya gitu. Otomatis kalian harus taruh kaki ke bagian kanan dan kiri. Praktikalitas dan penyimpanan, ada open storage di bagian belakang sini yang lagi-lagi ada aksen karbon out of nowhere gitu ya. Gue gak demen dengan aksen kekarbonan kayak gini. Tapi ada yang menarik di bagian kompartemen sini gitu ya. Jadi dia tuh ada kayak divider seperti ini gitu yang kalian bisa masukin. Kalau kalian copot dividernya, ini bisa menjadi kompartemen terbuka biasa aja. Tapi kalau kalian pengen jadiin ini jadi cup holder, kalian bisa taruh divider di sini.
otomatis ini akan jadi lebih kotak sehingga ini perfect untuk jadi cup holder baris kedua. Walaupun memang cup holder untuk baris kedua hanya ini aja. Jadi kayak di pintu itu dia udah nggak ada tempat penyimpanan botol atau apapun di bagian bawah itu sudah polos. Tapi at least pintunya sama kayak di depan, dia ada aksen fabric besar dengan warna biru-biru gitu. Walaupun tempat kalian taruh tangan untuk di belakang sini itu hard plastik. Boleh dipegang, Lex? Iya, jadi beda ya, nggak kayak di depan, nggak dapet soft pad. Jadi kalau pengen enak di depan. Alright, lanjut untuk bahas bagian bagasi dari si Mazda 2 GT facelift. Untuk aksesnya, dia ada electric button yang lokasinya kita suka, tersembunyi di balik gap yang ada di sini gitu ya. Jadi rapih dan nggak merusak desain. Kita buka. Dan di sini secara ruangan, memang gua nggak bisa bilang dia sebagai yang terlega di kelasnya, tapi juga bukan yang terkecil. Ini bisa masuk kurang lebih 2 koper medium di sini atau 1 koper large, dengan catatan tonneau cover ini memang harus dibuka dulu, tapi ini memang bisa dibuka cukup mudah gitu ya. Dan di sini sendiri dia ada lampu yang bisa menerangi kalian pada saat sore-sore, jadi cukup oke. Termasuk dia pun di sini ada false floor yang bisa ditarik ke atas. Yang di bawahnya ada spare tire, memang masih space saver stylish ya kaleng, tapi at least udah cukup rapi. Dan ada toolkit juga di bagian bawah sini, dan pinggirannya ini tuh kayak dilapisin semacam styrofoam yang menjadi peredam suara. Jadi suara dari kolong tuh nggak taruh masuk ke bagian atas ini, cukup oke. Juga kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, memang jok baris kedua ini masih bisa dilipat dengan formasi 60-40. Dan lipatnya itu dari bagian atas ini. Memang kalau diakses dari belakang itu agak susah gitu ya. Lebih baik kalian akses dari samping. Kalau ini udah dilipat, ini pun jadi hampir rata. Gue bilang hampir karena memang di sini masih ada sedikit hump ya. Sedikit banget sih, kurang lebih seginian lah gitu ya, sekitar 2 jari gitu humpnya. Tapi memang nggak completely flat, kalian tetap harus ngangkat sedikit supaya barang bisa naik ke atas ini. Tapi at least secara ruangan dia meningkat signifikan. Kalian bisa slide longer item ke baris tengah dan jadi jauh lebih praktikal dibanding ruangan aslinya yang memang nggak terlalu besar. Walaupun ia terasa premium dan salah satu yang paling cantik di kelasnya, namun karena di versi ini ada yang di spec down, pasti ada yang menibalkan. Karena itu inilah tinggal yang kami temukan di Mazda 2 GT Facelift. Di versi pre-faceliftnya, Mazda 2 itu sudah memiliki fog lamp, iya, di bagian bawah sini. Di facelift pertama bahkan fog lamp itu sudah menjadi LED projector, iya, jadi udah cantik banget atas bawah putih. Tapi di facelift kedua yang ini, walaupun fascia depannya jadi jauh lebih cantik dan lebih update, dia kehilangan fog lamp di bagian bawah sini. Kalau Mazda generasi baru kayak CX-9 itu kan udah dipantulin ke kaca. Tapi karena ini masih menggunakan sistem lama, dia pakai kayak akrilik yang otomatis naik pas kalian nyalain seperti ini. Tapi kalau kalian matiin head-up display-nya via MZD Connect di tengah, akrilik ini tetap nggak turun. Jadi cuman kayak display-nya doang yang mati gitu ya. Proyektor di sini ini mati, tapi untuk akriliknya dia akan tetap naik. Dan ini nggak bisa diturunin. Satu-satunya cara supaya dia turun adalah dengan kalian matiin mesin. Dan tentunya hal paling annoying di antara semua hal annoying yang gue temukan di mobil ini adalah pengurangan sistem safety dibandingkan versi yang pre-facelift. Iya, jadi walaupun ini lebih ganteng, lebih cakep, dan lebih update, tapi secara sisi safety dia berkurang. Apa aja yang berkurang? Di sini ada banyak tombol kosong sekarang. Jadi yang dikurangi itu kurang lebih antara lain ada auto high beam, di GT sebelumnya ada, di sini tidak ada. Kemudian ada lane departure dan lane keep assist, di GT sebelumnya ada, di sini nggak ada. Dan SCBS alias sistem canggih berhenti sendiri atau yang Mazda sebut sebagai Smart City Brake Support, simply auto braking. Di mobil ini juga jadi tidak ada. Namun tenang, karena ia nggak akan menjadi benchmark untuk kelas compact hatchback di segi desain, kualitas, dan performa tanpa banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mazda 2 GT Facelift. Seperti Mazda kekinian, si Mazda 2 yang satu ini pun sudah dilengkapi dengan fitur yang mereka sebut walk away lock. Iya, jadi kalau kalian tutup, terus kalian pengen kunci, kalian nggak perlu pencet apa-apa, kalian tinggal bawa kuncinya jalan aja. Maka otomatis dia akan mengunci dengan sendirinya gitu ya. Jadi kalian nggak perlu pencet-pencet door handle lagi, nggak perlu pencet-pencet kunci lagi, tinggal taruh kantong, menjauh, ngunci sendiri. Praktis banget. Speedometer varian GT ini, itu sebenarnya tuh layout tuh kayak speedometer supercar gitu ya. Jadi fokus gede di tengahnya adalah rev counter atau tachometer gitu ya. Speedometernya justru kecil, digital di bagian bawah. Tapi ini khusus untuk varian GT aja. Karena kalau kalian lihat speedometer yang tipe R, tipe di bawahnya, itu beda. Di tengah sini itu jadi speedometer gitu ya untuk kecepatan. Sedangkan untuk tachometernya dia digital di bagian
sebelahnya gitu. Dan menurut gua hal yang paling menarik dari si Mazda 2 facelift kedua yang seperti ini adalah adanya varian limited. Iya, tapi nggak varian limited seperti Mazda 2 yang pre-facelift ya, yang dikasih stiker-stikeran begitu gitu. Yang di baru ini ada varian terbatas 20 unit yang mereka sebut Mazda 2 Elite. Iya, jadi seperti Mazda-Mazda kekinian, CX-5 gitu-gitu kan ada varian Elite yang di atas GT. Nah, ini juga demikian. Limited hanya 20 unit. Memang harganya agak mehong gitu ya, tapi sistem safety yang tadi gue bilang itu lengkap semua. SCBS ada, auto high beam ada, segala macam semua ada gitu ya, airbag 6, dan bahkan interiornya sudah dilabur dengan kulit. Iya, jadi dengan penambahan harga yang menurut gue masih cengli, gue personally sih akan ngambil yang Elite. Tapi good luck aja, cuma ada 20 di Indonesia. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Mazda 2 GT. Nah, otomatis mengunci seperti yang gue bilang, walkway lock sangat praktis banget gitu ya. Nggak perlu kalian pencet, dia bakal otomatis mengunci saat kalian menjauh. Tahun 2021, iya menurut kita hatchback yang satu ini itu masih sangat kompetitif banget kok di kelasnya gitu ya. Walaupun memang harga dia lumayan premium dan meninjau teman-temannya sekarang juga harganya udah mulai pada naik anyway gitu kan. Ya Honda City hatchback kayaknya sekarang tuh udah mehong banget gitu. Dan mobil ini sendiri memiliki fitur yang tetap sangat mumpuni banget, walaupun memang dia agak sedikit di spec down dibandingkan varian yang pre-faceliftnya gitu ya. Dia tetap masih ada HUD, masih ada MZD Connect yang sangat canggih, dan secara overall driving experience-nya pun masih tetap sulit untuk ditemukan di rival-rivalnya yang memang khusus untuk emerging markets gitu. Mobil ini terasa seperti global product, dan tentunya dibandingkan mobil-mobil negara berkembang seperti Yaris dan City Hatchback yang di Indonesia, ini terasa seperti mobil yang lebih sempurna gitu ya. Sempurna. Kurang lebih seperti itu. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mazda Asia Afrika Bandung yang udah ngundang kita untuk showroom tour baru mereka. Seperti yang gue bilang juga, Mazda Asia Afrika Bandung merupakan Mazda dealer di Bandung yang terbesar, terbaru, dan terkeren juga dengan filosofi feels like home. Sehingga kalian kalau lagi servis di sini atau pengen beli mobil segala macam, itu terasa seperti di rumah. Kalian bisa nonton Netflix, bisa ngafe, bisa lihat-lihat mobil dengan sangat estetik gitu ya, karena memang dealernya juga PW banget. Termasuk sekarang itu Mazda Asia Afrika Bandung lagi ada promo diskon untuk servis, 10% off untuk chemical seperti oli mesin, brake fluid, brake cleaner gitu-gitu, dan ditambah 10% off lagi untuk jasa. Iya, jadi oke banget untuk teman-teman sekalian yang tertarik untuk membeli Mazda ataupun menservis Mazdanya, terutama di daerah Bandung. Kalian bisa kunjungin aja Mazda Asia Afrika Bandung via Instagram di sebelah sini, atau langsung kontak aja CP-nya di bagian bawah sini. Semuanya udah kita sertakan di description box di bawah. Kalian bisa cari tahu di sana lebih lanjut kalau kalian pengen tahu lebih lanjut gitu ya. Pokoknya dealer itu keren banget, dan tentunya thank you banget udah ngundang kita datang ke sini dan berkesempatan untuk mereview si Mazda 2 GT yang memang kita belum pernah review sebelumnya gitu ya. Kebetulan banget. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya thank you banget kalau Tojangki semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknasa Tojangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknasa Aji sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil kita review segala macam, fakta daily otomotif, dan tentunya kalian juga bisa request mobil yang pengen kalian lihat kami review kalau memang belum pernah gitu ya. Oke, sekian aja untuk si Mazda 2 facelift ke-2 GT 2021 ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and off.